Halo guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, klik dulu dong tombol merah di bawah. Boleh kan? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Subscribe itu gratis kok, gak bayar. Pahala lagi. Saya doakan yang subscribe panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Alunan Lautan dalam Puisi. Nah, minggu kemarin kita akan membahas pengendalian kapal dan olah gerak kapal. Dan sekarang kita akan membahas tentang menyandarkan kapal nih. Nah, kalian bagi-bagi pelaut pemula dan kadet bisa mengikuti pembahasan ini nih. Yuk ikutin terus pembahasan di channel Alunan Lautan dalam Puisi. Kita mulai saja nih pembahasannya nih ya. Oke, menyandarkan kapal. Nah, kalian bisa ngeliat ya, menyandarkan kapal kita perlu bantuan tali-tali penambat kapal pada saat kapal proses masuk sandar. Nah, ini kalian bisa melihat nih, tali pertama yaitu headline ya. Lihat headline, yang kedua second headline. Nah, yang kedua ini second headline. Yang ketiga spring line. Nah, lihat posisi ketiga spring line ya. Lanjut yang posisi keempat brace line. Nah, ini posisi 4 brace line ya. Yang ke 5 after spring line. Yang ke 6 second strain line. Dan yang ke 7 strain line. Nah, itu posisi-posisi tali-tali pada saat menyandarkan kapal. Nah, ini kita akan membahas istilah-istilah dalam olah gerak kapal nih. Nah, yang pertama phase line to shore, tali pertama ke darat. Element phase, kapal sudah sandar tapi belum pas di posisi, masih maju dan mundur nih. In position, kapal sudah berposisi dengan sempurna. Single up, sisa satu tali di darat. Cast off, semua tali terlepas. Dan tackle fast, tali takbut terlepas. Nah, ini posisi pada saat istilah-istilah dalam olah gerak kapal nih ya, pada saat sandar nih terutamanya. Nah, di sini kita membahas juga tentang merapat pada dermaga tanpa arus dan angin. Nah, kita harus perhatikan pada saat sandar di dermaga tanpa arus dan angin. Nah, kalian bisa lihat nih di posisi 1, mesin mundur agar kapal berhenti pada posisi 1 ya. Mesin mundur agar kapal berhenti pada posisi 1. Dan posisi kedua, mesin stop, kirimkan spring depan ke darat dan ditahan jangan sampai kemudi kanan. Mesin maju perlahan, haluan akan tertahan, spring depan dan buritan kapal akan merapat sampai ke posisi 3 nih. Dan posisi 3, mesin stop, kirimkan tros belakang dan depan agar diikat ke darat. Kemudian kapal dirapatkan ke posisi yang dikehendaki dengan cara mengatur tros muka dan belakang hingga posisi 4. Nah, pada saat posisi 4, kapal sudah sandar dengan sempurna dan tali-tali, tros dan spring muka belakang sudah pada posisinya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita sandar kiri dengan haluan menghadap ke dalam nih. Nah, bagaimana sih menyandarkan kapal pada saat sandar kiri dengan haluan menghadap ke dalam? Oke, yang pertama ya, posisi pertama spring depan diikat di ujung dermaga, kemudian kemudi tengah-tengah, mesin maju pelan-pelan, spring di area tahan, jangan terlalu slack agar kapal tidak terbuka. Dan posisi kedua, tahan spring depan nih, kemudi kiri sampai pada posisi 3, mesin stop. Area spring depan, kirim tros depan dan diikat ke darat.
Selanjutnya kedudukan kapal diatur dengan menghibok tros dan area spring hingga posisi 4 nih. Di posisi 4 kirim tros belakang dan selanjutnya semua tros yang diperlukan. Nah, sampai sini sudah paham belum nih tentang menyandarkan kapal nih? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi macam dan fungsi tali tambat nih. Pertama, tali tros depan untuk merapatkan badan kapal bagian depan dan menahan kapal agar tidak bergerak mundur nih. Yang kedua, tali melintang depan untuk menahan kapal bagian haluan agar tidak renggang dari dermaga. Dan ketiga, spring depan menahan kapal agar tidak bergerak maju nih. Yang keempat, spring belakang menahan kapal agar tidak bergerak mundur ya. Yang kelima, tali melintang belakang menahan buritan kapal agar tidak renggang dari dermaga. Tali tros untuk merapatkan badan kapal, bagian buritan dan menahan kapal agar tidak bergerak maju nih untuk tros belakang. Nah, di sini ada penjelasan untuk kapal sandar kiri nih. Nah, pada saat kapal sandar kiri, kalian harus memperhatikan dekatin dermaga dulu ya dengan kecepatan seperlunya serta usahakan melawan arus. Setelah tiba di tempat dan berjarak kurang lebih 4-5 kali panjang kapal dari dermaga, mesin stop nih. Arahkan haluan kapal membentuk sudut lancip terhadap dermaga. Kapal tiba pada posisi 1. Mesin mundur seperlunya kemudi tengah-tengah sehingga kapal akan tiba pada posisi 2 nih. Tiba pada posisi 2, kirim tros depan ke dermaga untuk diikat border untuk mendekatkan buritan ke dermaga dan untuk mengurangi laju kapal. Mesin mundur seperlunya kapal akan tiba di posisi 3 nih. Tiba pada posisi 3, kirim tros belakang dan ikat ke dermaga. Hibok secara bergantian antara tros depan dan belakang. Nah, kalau misalnya sandar kanan nih, kalian harus perhatikan juga nih, datang dengan kecepatan seperlunya. Diusahakan melawan arus serta haluan sejajar dengan dermaga nih. Mesin standby dan jangkar kiri siap untuk dilego. Setibanya pada posisi yang berjarak kurang lebih 4-5 kali panjang kapal dari dermaga, mesin stop nih. Kapal akan mendekati dermaga dengan sisa laju yang ada, sehingga kapal tiba pada posisi 1. Pada posisi 1, mesin mundur seperlunya dengan haluan kapal tetap sejajar dengan dermaga, sehingga kapal tiba pada posisi 2. Posisi 2 dengan bantuan tali buangan kirim tros ya. Nah, kemudian untuk lepas sandar kirim dengan arus dari buritan nih. Nah, bagaimana sih untuk sandar kiri dengan arus dari buritan? Yang pertama, kapal sandar di dermaga sebagaimana pada posisi 1. Pada posisi 1 single up karena arus dari belakang ya. Lego semua tali buritan dan sisakan 1 tali spring dan tros haluan. Setelah semua tali buritan dilego, hibok tros depan dan tahan spring depan sehingga kapal pada posisi 2. Pada posisi 2 buritan akan telah terbuka menjauhi dermaga, kemudian mesin mundur dan pada waktu hampir bersamaan lego tros dan spring depan sehingga kapal mundur tiba dan posisi 3. Pada posisi 3 kapal telah jauh dari dermaga, tinggal lanjutkan untuk berlayar. Lepas sandar kanan, arus dari haluan nih. Lepas sandar kanan, arus dari haluan yang harus diperhatikan. Pada posisi 1, kapal sandar kanan di dermaga kemudian single up. Karena arus datang dari haluan, maka lego semua tali yang mengikat haluan dan sisakan 1 tros dan 1 spring buritan. Kapal pada posisi 2. Pada posisi 2, hibok tros buritan, tahan spring sehingga haluan kapal akan terbuka menjauhi dermaga. Pada posisi 3, jika jarak haluan dengan dermaga diperkirakan sudah cukup jauh, maka lego tros dan spring buritan pada waktu yang hampir bersamaan. Mesin majumu kemudi tengah-tengah, maka kapal akan tiba pada posisi 4. Pada posisi 4, kapal telah lepas sandar dan dari dermaga dan dapat melanjutkan pelayaran nih. Nah, sampai sini sudah paham belum nih tentang sandar-sandar dari arus atau ari angin nih. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut nih. Ini lepas sandar dari dengan arus dari haluan nih. Dan yang kedua, lepas sandar kanan dengan arus dari buritan. Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, ini lepas sandar kiri nih. Nah, kalian harus membukakan, harus melepas tali yang ada di haluan dan tahan tali yang ada di buritan.
Nah, sehingga haluan terbuka dan bisa melepaskan tali tros yang ada di buritan dan kapal bisa maju. Dan yang kedua, lepas sandar dengan arus dari buritan. Nah, kalian harus lepaskan tali buritan saja ya. Tali buritan dilepas dan tahan tali tros pada di haluannya. Nah, tujuan untuk menahan tali tros untuk agar buritan kita terlepas karena arus dari kanannya. Nah, begitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, lingkar putar kapal juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar lingkar putar kapal, yaitu panjang kapal. Semakin panjang sebuah kapal, maka tahan air semakin besar dan lengannya bertambah juga, sehingga putaran kapal dan ukurannya panjang akan lebih besar. Dan massa kafat semakin besar, massa sebuah kapal akan semakin besar juga. Nah, ini fungsi dari pada lingkar putar nih. Satu, untuk berputar pada perairan yang sempit ya, dan berlayar di perairan sempit dan dangkal juga. Harus memperhatikan gejalanya ya. Timbul ombak haluan yang mengalir ke belakang, arus lemah dan mengalir ke lunas, arus buritan yang mengalir ke depan. Nah, tindakan yang dilakukan nih, berlayar dengan kecepatan seperlunya saja, mengendalikan haluan kapal. Usahakan berlayar pada poros alur pelayaran apabila dua kapal bertemu di perairan sempit. Nah, ini contoh gambarnya nih guys.